Assalamualaikum. Oke, pada kali ini gue mau membahas tentang hydrogel nih teman-teman. Di depan gue ada dua jenis hydrogel di sini ya. Yang kanan ini hydrogel biasa, yang ini hydrogel matte gitu ya. Nih ya, yang gue bahas yang ini dulu nih ya. Dia kelihatan bening kayak gini nih ya. Kelebihannya bisa buat ngaca tuh. Bisa buat ngaca, terus kesannya nih ya kalau dilihat sekilas ini menurut gue kayak seakan-akan gak ada hydrogel yang kepasang di HP ini ya. Kalau misalkan diperhatikan baik-baik baru kelihatan ya ada hydrogel yang nempel di HP ini gitu. Untuk kelebihannya itu selanjutnya nih ya, sidik jarinya juga aman teman-teman ya. Kalau HP kita ada fitur sidik jari di layar gitu ya, ini aman banget kalau misalkan pakai hydrogel biasa gitu ya. Untuk kekurangannya sendiri, dia itu karena memantulkan bayangan ya, kayak yang tadi gue tunjukin. Ini kalau buat nonton konten tuh kelihatan lampunya seperti ini ya teman-teman gitu. Kalau kurangannya lagi adalah nih ya, sidik jarinya lebih kelihatan belak-belakan dibanding yang ini gitu ya. Kalau menurut gue gitu ya. Terus ini ya menurut teman-teman gue nggak tahu ya ini kelebihan apa kekurangan, tapi kalau gue sih ngerasa ini layar lebih lengket gini ya untuk hydrogel yang biasa ini gitu ya dibanding yang matte ini ya. Nanti gue coba pakai yang ini ya, habis bahas yang ini maksudnya gitu ya. Dan dia karena bukan anti spy ya, hydrogel biasa nih ya, kita bisa dikepoin orang lain ini nih kalau ada orang yang mau ngintip HP kita dari samping gitu ya. Oke, itu untuk tempered glass yang biasa. Selanjutnya nih ya, yang matte. Ini hydrogel matte ya, dia warnanya memang sekilas agak gelap ya, maksudnya apa, ada gelap-gelapnya gitu. Tapi teman-teman jangan sampai salah ya, eh, salah pilih gitu ya, karena hydrogel yang gelap itu yang kelihatannya gelap ada yang anti spy dan juga matte gitu ya. Untuk kelebihan matte sendiri ini ada apa ya, bayangannya tuh lebih burem gitu ya untuk pantulannya ya. Di sini nggak kelihatan bentuk lampunya tuh ya, cuman penaran cahaya aja gitu ya. Ini merupakan suatu kelebihan ya kalau misalkan kita pakai buat main game ataupun nonton YouTube seperti ini gitu ya. Tuh ya, cahayanya nggak benar-benar kelihatan ya, nggak semengganggu hydrogel yang ini gitu ya. Oh ya, terus juga nih ya kalau dilihat untuk dari pinggir-pinggirnya nih hydrogelnya ya, ini mah dilihat sekilas mah udah kelihatan gitu ya, hydrogelnya kelihatan banget nempel di HP gini gitu ya. Terus juga untuk feel layarnya di sini lebih kerasa licin gitu ya, kerasa nggak lengket kalau buat gua gitu ya. Untuk kekurangannya sendiri nih ya, karena dia bukan anti spy gitu ya, ini hydrogel matte gitu ya. Tuh, dari samping pesan kita masih bisa diintip orang gitu ya. Nah ini nih yang bedain matte sama hydrogel anti spy gitu ya teman-teman. Ya sekali lagi jangan sampai salah pilih gitu ya, walaupun dua-duanya si hydrogel anti spy sama matte ini sama-sama kelihatan gelap gitu ya teman-teman. Terus untuk kekurangannya lagi, ini nggak bisa buat ngaca nih ya. Tuh ya, gua arahin ke rambut gua juga nggak kelihatan di sini ya. Terus
Yang ketiga adalah anti gores hydrogel matte ini. Kalau dipakai di HP yang ada fingerprintnya di layar, ya itu fingerprintnya bisa jadi nggak dipakai gitu ya teman-teman. Kalau kasusnya di HP Samsung A51 punya emak gua gitu ya, itu waktu daftar sidik jari dia bisa dipakai gitu ya, tapi begitu unlock HP gitu ya dari layar terkunci, sayangnya ya pertamanya bisa dipakai gitu awal-awal, lama-lama makin nggak bisa dipakai gitu ya teman-teman. Ya jadinya fungsi fingerprintnya bisa hilang gitu ya. Jadi teman-teman yang mau pakai hydrogel matte ini terus fingerprintnya ada di sini di layar, pastiin dulu teknologi fingerprintnya bisa dipakai gitu ya, walaupun nanti teman-teman pakai hydrogel yang matte gitu ya teman-teman gitu. Terus kalau untuk sidik jari ini mah dua-duanya ada ya, sidik jarinya kelihatan ya, cuman lebih kelihatan yang transparan ini gitu ya teman-teman. Hydrogel. Untuk selanjutnya ini buat perbandingan aja teman-teman. Ini tempered glass gitu ya. Ya. Kalau tempered glass seperti ini tempered glass clear ya. Ini ya yang jadi alasan gue ganti dari tempered glass ke hydrogel ini ya. Soalnya tadi sebelum diganti ya HP-nya ini pakai hydrogel gitu ya, dia pakai tempered glass dan mengelupas seperti ini nih. Cuman kalau di sini nih si bekas kelupasannya gitu ya, gua nggak ngerasa nyaman pakai HP dengan tempered glass yang seperti itu ya di HP itu tadi ya. Dan akhirnya di hari ini gua ganti si HP-nya ini ke hydrogel gitu ya teman-teman. Untuk kekurangan hydrogel secara umum nih ya, ini dia ada bekas kukunya gitu ya, kalau misalkan kita pencet-pencet nih HP pakai kuku gitu ya. Ya ini gua agak kesulitan ya buat nyari bekas kukunya nih ya. Nih di sini nih sebenarnya nih di samping kamera depan ya. Yap, mungkin di sini rada nggak kelihatan gitu ya. Kalau bubble sendiri ya memang suka muncul lah ya di hydrogel gitu ya. Tempered glass juga sama ya, apalagi kalau tempered glassnya ditempelinnya ngasal gitu ya misalkan ya teman-teman, atau kemasukan debu, mesti ada bubble seperti ini gitu ya. Ya di sini gue emang agak kesulitan ya buat nunjukin ke teman-teman gitu ya mengenai penyokan ini ya, bekas kuku nih ya, tapi ada di sini nih teman-teman. Yap, itu aja penjelasan dari gua ya. Tuh ya. Yang tadi di sini ada debu ya, bukan bekas bekas kuku gitu ya. Bekas kukunya di sini nih, nggak kelihatan emang sih. Gua kesusahan gitu ya nyari tempat yang pas gitu ya, posisi HP yang pas supaya teman-teman bisa ngeliat ini gitu ya, si bekas kukunya dari hydrogel. Oke, itu aja yang mau gua jelasin teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya silakan di komentar ya, diketik aja mau nanya apa gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.